Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membuat sebuah tutorial cara membaca hasil dari pengolahan data dengan menggunakan regresi 2SLS dengan aplikasi SPSS. Saya di sini akan menggunakan suatu contoh data hasil penelitian yang mana saya akan menggunakan persamaan produksi daging sapi nasional. Kita buka dulu filenya. Agak lama teman-teman, soalnya laptop saya agak berat. Oke, sudah terbuka. Nah, di sini persamaan yang digunakan adalah persamaan ProDSN atau produksi daging sapi nasional dengan variabel dependennya adalah ProDSN. Dan variabel penjelas, variabel pendukung yaitu harga daging sapi nasional, konsumsi daging sapi nasional, populasi sapi nasional, dan impor daging sapi. Kemudian instrumental ini adalah seluruh variabel yang digunakan di dalam penelitian di dalam semua persamaan. Untuk membaca hasil dari pengolahan ini, kita hanya fokus kepada model summary yang ini, kemudian tabel ANOVA ini, lalu tabel koefisien ini. Untuk model summary, nilai multiple R atau biasa disebut multiple correlation coefficient dari hasil pengolahan data menggunakan regresi 2SLS dengan SPSS, multiple R dari persamaan ini yaitu 0,921. Ya, memang tidak ada nolnya teman-teman, tapi dibaca 0, dia akan titik 921, dibaca 0,921, menunjukkan bahwa tingkat korelasi atau kesesuaian data prediksi terhadap data aktual mencapai 92,1%. Sedangkan nilai R atau nilai R square di bawah ini disebut juga sebagai coefficient of determination atau koefisien determinan, merupakan nilai kuadrat dari multiple R. Nilai R square di bawah ini merupakan nilai kuadrat dari nilai multiple R, menunjukkan 0,849, berarti variabel independen dalam persamaan ini mampu menjelaskan variabel dependen dalam persamaannya sebesar 84,9%, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel di luar persamaan. Artinya variabel ini artinya model summary dari persamaan ini sudah signifikan ya. Kemudian untuk menentukan signifikan atau tidaknya persamaan ini dari hasil pengolahan, itu kita hanya fokus kepada nilai atau nilai signifikan dari persamaan ini. Yang mana nilai signifikan dari persamaan ini yaitu 0,000, yang menunjukkan bahwa tingkat kesalahan mencapai 0%, sehingga
Sisanya sebesar 100% merupakan tingkat kepercayaan. Jadi tingkat kepercayaan dari persamaan ini yaitu 100% dengan tidak ada kesalahan. Sehingga persamaan ini dinyatakan signifikan. Batas toleransi kesalahan pada analisis sosial khusus untuk tabel ANOVA adalah 5%. Itu setara dengan 0,05. Nilai signifikansi atau kesalahan yang mencapai lebih dari 5% atau 0,05 dinyatakan tidak memiliki pengaruh nyata. Artinya kalau lebih dari 0,005 atau 5% itu dinyatakan tidak signifikan atau tidak berpengaruh nyata. Artinya persamaan ini signifikan dan berpengaruh nyata. Kemudian untuk tabel koefisien kita hanya fokus kepada nilai signifikan di ujung tabel koefisien. Sana terlihat masing-masing menunjukkan tingkat kepercayaan nilai konstanta dan koefisien. Dan juga nilai B atau standar error nih, teman-teman kita perhatikan. Batas toleransi nilai signifikansi ini juga sama, yaitu 5%. Pada tabel terdapat dua koefisien yang nilainya signifikan atau lebih dari 0,05. Nilai signifikansinya sedangkan pada tabel ini semua nilai signifikansi pada tabel koefisien ini semua nilai signifikansi terlihat 0, dan 0,5. Yang lebih dari 0,05 yaitu ada 3, yaitu variabel konsumsi, populasi, dan impor. Sedangkan variabel harga dan variabel dependen produksi daging itu tidak lebih dari 5% atau 0,05. Artinya ini menunjukkan bahwa 3 variabel tersebut tidak memiliki pengaruh yang nyata terhadap variabel dependen, sedangkan 1 variabel yaitu harga daging sapi nasional memiliki pengaruh yang nyata terhadap produksi daging sapi nasional. Artinya dari ketiga tabel ini dapat disimpulkan bahwa hasil pengolahan dari persamaan produksi daging sapi nasional ini dapat disimpulkan signifikan, dan 3 variabel itu dinyatakan tidak berpengaruh nyata dan 1 variabel dinyatakan berpengaruh nyata terhadap variabel dependen. Sekian video kali ini. Jika bermanfaat, tolong klik subscribe, tombol loncengnya, like, share, serta tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan jika ada request kalian untuk membuat tutorial yang lain, tulis juga di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.